Kita bertemu lagi dalam ibadah saat ini. Kekuatan hanya pada Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa berkat-berkatnya begitu besar buat kita. Kita masuk dalam doa untuk mulai kebaktian saat ini. Dengan kasih setiamu Tuhan, kami merasakan kekuatan yang begitu dalam. Kau selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau selalu Tuhan memberkati kami. Segala keadaan kami itu adalah berkat buat kami Tuhan. Segalanya kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai biji mata. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain
dan sembah Kau. Dengan apa Tuhan kami membalas kasih-Mu selain puji dan sembah Kau, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Engkau pemberi berkat buat kami Tuhan, pemberi kuasa buat kami Yesus. Berkat-Mu yang melimpah Tuhan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami terbang bersama-Mu mengatasi langit Tuhan. Karena itulah Tuhan kami ingin menyampaikan semuanya Tuhan lewat pujian bahwa Engkau Allah kami yang selalu peduli pada kami. Kepadamu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Itu angkat satu pujian, Ku Kan Terbang. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Janji-Mu Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri
Tuhan, saat yang terbaik Engkau akan persiapkan buat kami, merenungkan firman-Mu siang dan malam, biarlah kami lakukan setiap hari Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Nama Tuhan, Jemaat GBI Anugerah Sulung. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa kalau pagi hari kita boleh datang bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam kondisi keadaan yang baik. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun keberadaan kita, tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita,
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bersama-sama kita selalu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat berkat-Mu, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terlepas dari keberadaan kami, terlepas dari situasi kondisi kami percaya Kau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Kau Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Mari Bapa, sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, kami sambut di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar satu hal, yaitu tentang mendengarkan suara Tuhan. Seringkali ketika kita baru bertobat, kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita lahir baru, kalimat mendengar suara Tuhan atau bisa mendengar suara Tuhan adalah sesuatu hal yang cukup asing untuk kita dengar. Bahkan kita kadang-kadang bertanya, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Atau bisa nggak sih dengar suara Tuhan? Atau bener nggak sih Tuhan masih bicara sama kita? Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, yang seringkali kita alami. Juga dulu saya alami ketika saya pertama kali baru lahir baru, terima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita buka sama-sama yuk di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk gembala domba, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita. Amin. Kita mengenal Dia sebagai gembala kita, dan Dia mengenal kita secara pribadi sebagai domba-dombanya. Namun di ayat ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena di ayat pertama dimulai dengan ada seorang pencuri, seorang perampok yang masuk ke kandang domba. Dan berikutnya baru gembala itu yang masuk ke dalam kandang domba untuk membawa domba-dombanya keluar. Perlu untuk kita ini bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Agar kita bisa membedakan mana sih gembala, mana sih perampok. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan Bapak Ibu, jangan-jangan perampok itu yang kita sangka sebagai gembala, dan malah gembala itu yang kita sangka sebagai perampok. Hasilnya kita malah mengikuti perampok, dan kita tidak mengikuti gembala kita. Bukankah di ayat yang ke-10 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Hati-hati Bapak Ibu. Artinya apa? Pada saat engkau salah mendengarkan suara, engkau justru malah mengikuti suara si perampok. Dia akan membunuh dan membinasakan hidupmu. Apa yang dibinasakan? Sukacita kita dibinasakan, damai sejahtera kita dibinasakan, keuangan, keluarga, semuanya bisa binasa, bisa musnah. Dan hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu penting kita bisa mendengar peka suara Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan sangat mengenal setiap kita, kita pun perlu untuk mengenal Dia. Bukan yang dikatakan bahwa Dia memanggil kita satu persatu, nama demi nama. Dia memanggil Ani, Dia memanggil Budi, Dia memanggil Ronald, Dia memanggil Krismon, Dia memanggil Agus. Karena apa? Dia mengenal setiap kita. Dan penting kita juga untuk mengenal Dia Bapak Ibu, agar kita tidak salah untuk mengikuti gembala kita. Jangan sampai sang perampok kita anggap sebagai gembala.
Gimana sih caranya? Gimana sih biar kita bisa dengan peka dengerin suara gembala kita? Yang pertama adalah mulailah harimu dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar membaca, merenungkan firman Tuhan. Sekalipun kau nggak ngerti, sekalipun mungkin merasa membosankan, sekalipun merasa kayaknya ini nggak masuk akal, kayaknya ini aneh atau ini nggak masuk logika, saya tetap baca dan renungkan. Karena dari situ kita belajar peka mendengarkan suara Tuhan kita. Amin. Saya teringat ketika saya masih kuliah, ketika saya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, saya waktu itu orang yang sangat antusias membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mau belajar apa sih kata Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu dimulai dengan firman-Nya, Bapak Ibu. Dan saya mendapati satu ayat di dalam kitab Amsal yang berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Dan oleh karena itu, ada satu momen ketika saya menghadapi ujian ketika saya kuliah dengan bahan yang cukup banyak, dan termasuk salah satu mata kuliah yang sangat berat waktu itu. Ketika saya kuliah, saya mengambil kuliah S1, dan bahan untuk ujian itu sangat banyak, dan saya bingung saya harus berbuat apa. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa simpel dan sederhana. Tuhan, tolong kasih tahu saya mana yang menjadi jawaban dari ujian ini, dan saya akan pelajari itu. Saudara, tiba-tiba keluar ayat firman Tuhan. Permulakan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Sebelum saya belajar, saya harus berdoa dulu. Sebelum saya belajar, saya harus belajar tanya sama Tuhan dulu. Mungkin terasa konyol Bapak Ibu. Saya tanya mana jawabannya? Saya nggak tanya soalnya. Kenapa? Kalau saya tanya soalnya, Tuhan nggak kasih tahu jawabannya, belum tentu saya bisa jawab. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini pengalaman saya pribadi. Dan mungkin tidak sama dengan pengalaman Bapak Ibu semua, karena setiap orang akan memiliki pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu perlu untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh peka mendengar suara Tuhan. Singkat cerita, tiba-tiba Tuhan tunjukkan mana bab-bab yang harus saya pelajari dari bahan yang setebal ini. Dan puji nama Tuhan, ketika ujian, ternyata benar Bapak Ibu, apa yang saya pelajari itu yang diujikan, dan hasilnya saya mendapatkan nilai yang cukup baik. Itu pengalaman saya mendengarkan suara Tuhan. Juga ada satu waktu di mana pada waktu itu almarhum mama saya, karena kebutuhan ekonomi, dia menjual sebagian dari perhiasannya, dan pada saat kita menjualnya, ternyata setelah kita sampai rumah, kita hitung dari penjualan itu, ternyata si penjual itu kurang bayar. Artinya apa? Seharusnya, contohnya, mama saya menerima uang sebesar 1 juta, tiba-tiba yang dia terima hanya 500.000, kurang 500.000. Tentu kita menjadi khawatir dan cemas. Tapi saya belajar peka mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan diluruskan jalannya. Bukankah Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa tolong saya, bisa tolong mama saya, bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang bilang bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Amin. Dan itu ayat-ayat semua Bapak Ibu yang asal dari firman Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, saya berdoa dan saya katakan kepada mama saya bahwa jangan takut mah, besok kita balik lagi, dia pasti balikin uangnya. Dan apa yang saya alami Bapak Ibu, betul besok paginya saya dan mama saya kembali ke toko tersebut, dan tiba-tiba si penjual membayar kekurangan pembayarannya yang kemarin Bapak Ibu. Saya kaget setengah mati. Kenapa? Karena itu hal yang mustahil, betul-betul mustahil. Bayangkan, toko itu toko yang cukup besar, melayani banyak customer, tentu dia bisa lupa dong dengan mama saya. Dan bisa aja dia menyangka mama saya ini hanya cari-cari untuk minta tambahan dan sebagainya. Tetapi dia ingat mama saya, dia ingat kekurangan pembayaran, dan dia bayar Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada hal yang mustahil buat orang yang percaya. There's nothing impossible for God and with God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang akan membangun kekuatan iman kita pada saat kita mengalami permasalahan, persoalan, pergumulan. Karena apa? Kita peka mendengarkan suara gembala kita. Mungkin pada saat si perampok itu datang seakan-akan dia gembala. Kenapa? Karena perampok itu menawarkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik buat daging kita. Bukankah itu yang ditawarkan oleh iblis pada waktu dia mencoba Tuhan Yesus? Dia berkata, kepada Tuhan Yesus, sembahlah aku, maka dunia ini seluruh miliknya akan aku berikan kepadamu. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Dia menjawabnya dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Bapaknya, dia mendengar suara Bapa melalui firman Tuhan ini. Dan berkata, iblis,
Firman Tuhan berkata bahwa sembahlah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Jangan lelah membaca firman Tuhan, jangan lelah merenungkan firman Tuhan. Terus fokus sama firman Tuhan. Pujian penyembahan, mulai harimu dengan firman Tuhan, mulai aktivitasmu dengan firman Tuhan, mulai pekerjaanmu, mulai studimu, sekolah apapun dengan firman Tuhan, dan berdoa. Dan engkau akan temukan jawaban-jawaban masalahmu, tuntunan Tuhan, dan suara Tuhan dalam hidupmu melalui firman Tuhan. Amin. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa domba-domba kita itu bisa loh mendengar suara Tuhan, peka mengenal suara Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Pada saat kita mendengar suara Tuhan memanggil nama saya. Bukankah ada sebuah pujian di masa lalu, lagu sekolah minggu, yang berkata seperti ini? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Saudara, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Untuk apa? Untuk membawa kita keluar. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa ketika kita mendengar suaranya, gembala itu memanggil nama domba-domba untuk membawa mereka keluar dari apa? Keluar dari masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, kepahitan, kekecewaan, kesedihan, apapun yang kau alami hari-hari ini. Dia mau membawa kita keluar. Kepada apa? Injil Yohanes pasal 10 ayat yang sebelum dikatakan demikian pada bagian yang B. Sebab gembala kita datang untuk memberikan kita kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu tidak selalu bicara materi, tapi kelimpahan sukacita, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kemampuan untuk menanggung segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Sekalipun situasi, keadaan, apapun dalam kehidupan kita tidak berubah, tetapi pribadi kita sudah berubah. Jadi semakin segala serupa dengan Kristus. Dan pada saat pribadi kita berubah, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Pada saat kita peka mendengar suara Tuhan, kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya juga mau menceritakan sebuah kesaksian buat Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu, karena keadaan kondisi ekonomi, finansial, keadaan pribadi saya mulai tidak begitu peka mendengarkan suara Tuhan. Tidak begitu peka mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Padahal Tuhan dengan jelas sudah mendengarkan suaranya. Udah dengan jelas dia memanggil nama saya untuk masuk ke dalam pekerjaannya, ke dalam pelayanannya di dalam bidang ini. Tapi karena kondisi dan lain sebagainya, saya lebih mendengarkan suara dari si perampok ini, Bapak Ibu. Dan saya salah mengira bahwa suara si perampok ini adalah suara Tuhan, karena saya nggak peka mendengar suara Tuhan. Singkat cerita, karena tekanan dan sebagainya, saya mengambil sebuah pekerjaan, bukan sebuah tapi beberapa pekerjaan yang sebetulnya dalam hati nurani saya, Tuhan sudah bicara sama saya bahwa ini jangan diambil. Harusnya kamu tetap fokus dan setia sama yang ini. Tapi saya mengambil yang itu Bapak Ibu, yang Tuhan larang. Kenapa? Persis seperti Adam dan Hawa. Pada saat ular menipu mereka, buah itu kelihatan enak dan baik untuk dimakan. Demikian pula pekerjaan ini kelihatannya meyakinkan. Hasilnya lumayan, luar biasa. Bisa mendatangkan kesuksesan, keberhasilan dan lain sebagainya. Waduh. Dengan tanpa pikir panjang saya merasa bahwa inilah suara Tuhan, inilah suara gembala saya. Tapi ternyata adalah suara perampok yang pada akhirnya betul Bapak Ibu. Membunuh, mencuri, membinasakan. Saya kehilangan damai sejahtera. Saya justru kehilangan finansial saya. Saya kehilangan banyak hal, saya kehilangan sukacita saya. Dan lain sebagainya. Dan di situ saya bersyukur saya punya gembala yang baik, gembala yang gak pernah meninggalkan saya, gembala yang selalu masih setia untuk nolong saya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan akhirnya saya kembali kepada apa yang sudah Tuhan tentukan buat saya untuk saya lakukan. Dan saya bersyukur Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Karena begitu saya peka mendengar suaranya, sekalipun saya harus kehilangan banyak hal, tetapi saya tidak kehilangan sukacita saya. Karena Tuhan saya gembala saya yang baik. Pada saat saya mau mengikuti tuntunannya, mengikuti kehendaknya, untuk terjun di ladangnya, untuk terjun di dalam pelayanannya, untuk terjun di dalam kemauannya, untuk terjun di dalam keinginannya,
Di situ saya mendapatkan kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jangan pernah lelah untuk engkau bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Dan jangan pernah lelah juga untuk terus membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan yang banyak jawaban Bapak Ibu. Banyak jawaban dalam firman Tuhan dalam kehidupan saya. Dan pada saat kita bertanya apa yang Tuhan mau, Dia akan menjawabnya melalui firman ini. Seperti tadi saya ceritakan dalam kesaksian saya dan pengalaman kehidupan saya. Ada satu momen di mana tiba-tiba Tuhan bicara sama saya melalui firman-Nya. Tentang 1 Korintus pasal yang ke-13 kalau tidak salah, yaitu tentang kasih. Tiba-tiba Tuhan bicara dengan jelas dalam hati saya, dalam roh saya, dalam jiwa saya. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan betul Bapak Ibu, tidak lama setelah itu saya mengalami satu kondisi yang secara daging, secara jiwa saya sangat-sangat mengecewakan saya, sangat-sangat memahitkan saya, sangat-sangat membuat saya merasa kesal secara emosi. Sehingga saya tiba-tiba merasa kecewa dengan beberapa pihak tertentu yang tadinya saya kira pihak-pihak inilah pihak-pihak yang justru akan bisa membantu saya mengatasi masalah saya. Tapi justru sebaliknya, mereka adalah pihak-pihak yang justru membuat masalah saya semakin bertambah parah. Dan bersyukur Tuhan tetap pelihara saya untuk jaga saya dan jauhkan dari hal-hal itu. Dan di situ saya menyadari bahwa betul, sekalipun banyak orang yang mengkhianati kita, sekalipun banyak orang yang menipu kita, sekalipun banyak orang yang membohongi kita, sekalipun banyak orang yang menyakiti kita, firman Tuhan katakan apa? Jangan balas. Jangan membalas. Pada saat Tuhan mengatakan, pada saat engkau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Artinya doakan musuhmu, kasihilah mereka, berkati mereka. Jangan pernah membalas. Karena pembalas adalah haknya Tuhan. Di situ saya belajar, oh ya Tuhan, saya mau untuk belajar untuk mengasihi, saya mengampuni. Bukankah kasih menutupi segala sesuatu? Bukankah kasih menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu? Bukankah kasih mengharapkan segala sesuatu dan tidak pernah kecewa, sekalipun segala sesuatu tidak seperti apa yang kita harapkan? Itulah suara Tuhan yang membimbing saya sebagai dombanya. Dan saat ini saya mau lebih taat untuk mendengarkan suara Tuhan daripada suara orang-orang sekitar saya, daripada suara-suara sekeliling saya. Mungkin kadang-kadang kita merasa suara-suara sekeliling kita itu sepertinya enak didengar, enak untuk dilakukan, tapi belum tentu itu yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu cek hari-hari ini dalam kehidupan kita. Lebih banyak mana waktu kita habiskan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, merenungkannya, bertanya apa kehendaknya, atau sebaliknya, justru kita lebih suka mendengarkan suara-suara orang sekitar kita yang mungkin memuji kita, suara-suara orang-orang yang kelihatannya lebih sukses, lebih berhasil dari kita, atau malah suara-suara yang tertulis dalam media sosial. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai engkau salah mengira perampok adalah gembala dan gembala adalah perampok. Jangan sampai terbalik. Kita sebagai domba, kita harus mengenal suara gembala kita. Dan hanya satu cara untuk mengenal suara gembala kita, yaitu melalui mendengarkan suaranya, melalui kebenaran firman-Nya ini Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan katakan, mendengarkan lebih baik daripada segala macam korban apapun juga. Seringkali kita sering terpana, terpukau, terkagum oleh karisma seseorang, oleh perbuatan baik seseorang, oleh kekayaan seseorang, oleh kemurahan hati seseorang. Dan seringkali kita menyangka bahwa mereka adalah orang yang benar, orang yang baik. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Tidak salah untuk kita banyak menabur, mengasihi orang berbuat baik, tidak salah. Tetapi pastikan itu keluar dari kehendak Tuhan, itu keluar dari ketulusan, itu keluar dari kasih, itu keluar dari perintah Tuhan. Amin. Karena banyak orang melakukan hal yang salah. Tuhan tidak suruh dia untuk menabur, tapi dia menabur. Karena apa? Karena cuma ingin dipuji orang. Akibatnya apa? Justru dia mengalami kekurangan, kesusahan secara ekonomi. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk menabur, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan, tetapi mereka merasa tidak mau. Kenapa? Karena mereka berpikir, buat apa menabur di ladang Tuhan? Lebih baik saya menabur di tempat yang lain, seperti apa yang saya mau, seperti apa yang saya sukai, untuk mendapatkan pujian dari banyak orang. Akibatnya, justru mengalami kesusahan dan kesulitan. Oleh karena itu, pagi hari ini, yuk kita sama-sama belajar dengar apa kata firman Tuhan, apa kata gembala kita.
Cuman gembala kita doang yang akan membawa kita keluar, menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dan sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, karena tekanan dari dunia ini, tekanan dari orang-orang sekitar sekeliling kita, yang mungkin mereka tidak tahu keadaan kita sebenarnya, dan juga mungkin mereka tidak salah juga. Tetapi justru itulah waktu di mana kita harus belajar peka mendengarkan suara gembala kita. Sehingga sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut, kita nggak takut, kita nggak cemas, kita nggak khawatir, kita nggak depresi, kita nggak stres. Karena apa? Kita tahu suara siapa yang kita dengarkan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita dengarkan yang akan membawa kita ke dalam padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Amin. Saya juga boleh menceritakan sebuah kesaksian buat Bapak Ibu semua tentang pengalaman mendengar suara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya, seorang teman baik saya, mempunyai kondisi keuangan yang cukup berat Bapak Ibu. Hanya tersisa beberapa ratus ribu di rekeningnya, dan tiba-tiba Tuhan bilang dia suruh menabur. Sebab bukankah ada firman Tuhan mengatakan Ishak menabur di zaman-zaman kesulitan. Dan pada waktu Tuhan suruh dia menabur, dia tabur, dan uang di rekeningnya tersisa sangat-sangat minim sekali. Yang untuk makan satu hari saja saya rasa tidak cukup, karena udah gak bisa tarik lagi Bapak Ibu. Udah di bawah saldo minimum Bapak Ibu, gak bisa pakai untuk transaksi. Tapi dia taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Mujizat terjadi, supranatural terjadi. Apa yang terjadi? Tuhan kembalikan apa yang dia tabur puluhan kali lipat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan janji, pada saat kita mendengar suara gembala kita, dia akan bawa kita keluar. Dia akan bawa kita kepada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Bapak Ibu, pengalaman dengar suara Tuhan itu adalah pengalaman pribadi buat setiap kita. Apa yang dialami oleh sahabat saya, apa yang saya alami, belum tentu akan Bapak Ibu saudara sekalian alami. Bapak Ibu saudara sekalian akan punya pengalaman pribadi sendiri. Oleh karena itu, tetap gali terus firman Tuhan ini. Jangan lelah untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dari situ kita akan mulai peka mendengar suara Tuhan. Ada jawaban-jawaban doa dari firman Tuhan. Entah apa masalahmu hari-hari ini, apa persoalan hidupmu hari-hari ini. Pada saat engkau mencari wajah Tuhan, pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, pada saat engkau membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jawab doa-doamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting pada saat Tuhan mulai memperdengarkan suaranya, taat. Jangan seperti tadi pengalaman saya nggak taat sama suara Tuhan. Akibatnya justru saya mengalami hal-hal yang tidak baik. Puji nama Tuhan, Dialah Tuhan yang baik. Pada saat kita bertobat berbalik untuk kembali mendengarkan suaranya, Dia tetap menerima kita dengan tangan yang terbuka seperti anak yang hilang. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Dan itu sudah Dia lakukan buat saudara dan saya, kita semua. Hari ini engkau butuh apa? Kesembuhan kah? Kau butuh apa? Terobosan ekonomi kah? Pemulihan keluarga kah? Apapun yang kau butuhkan, kau perlukan, bawa ke hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan jawab doa setiap kita. Seperti apa yang Dia mau loh Bapak Ibu, bukan seperti apa yang kita mau. Karena seringkali apa yang kita mau tidak sama seperti apa yang Dia mau. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri, sudah pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Sekalipun lingkungan kita tidak baik, keadaan sekeliling kita tidak baik, tetapi Tuhan tetap memberikan terbaik buat kita. Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Dan Dia berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Oleh karena itu hari ini, coba mulailah harimu dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Belajar mulai baca Alkitab Bapak Ibu, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jangan hanya baca, renungkan. Jangan hanya sekedar membaca, tapi belajar menggali lebih dalam. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui perkataan dan melalui firman-Nya. Sekalipun engkau belum mengerti, tetap baca firman Tuhan. Habiskan waktumu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan berarti engkau gak mengerjakan hal-hal yang lain, tidak Bapak Ibu. Kalau engkau adalah seorang pegawai, engkau adalah seorang pekerja, engkau adalah seorang mahasiswa, ibu rumah tangga, engkau adalah seorang yang sedang studi, sedang belajar, tetap lakukan apa yang harus engkau lakukan, kewajibanmu. Tapi jangan lupa,
Sertakan Tuhan di dalam segala aktivitasmu. Mulailah harimu dengan mendengarkan suara Tuhan. Mulai pekerjaanmu, aktivitasmu, sekolahmu, studimu dengan mendengarkan suara Tuhan. Saya ingat pada waktu itu ketika saya masih bekerja secara sekuler, setiap hari pada saat saya datang ke kantor, yang saya lakukan pertama kali adalah membaca firman Tuhan. Karena itu pada waktu saya ke kantor, saya berusaha datang lebih awal, lebih pagi. Misalnya pada waktu itu saya masuk jam 8, biasanya saya jam setengah 8, jam 7:04 saya sudah sampai di kantor, dan saya menghabiskan waktu beberapa menit untuk membaca firman Tuhan. Dan kemudian saya membaca renungan, kemudian saya berdoa, dan saya membaca berbagai macam literatur rohani. Dan begitu beberapa saat sebelum jam kantor mulai, saya berdoa, dan selanjutnya saya mengerjakan suatu aktivitas yang sesuai dengan pekerjaan saya. Dan di situ saya melihat betapa Tuhan menyertai saya, betapa Tuhan melindungi saya, betapa Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa dalam kehidupan saya sampai hari ini. Seringkali yang saya lakukan adalah pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu hal, baik dari kita, seringkali tawar-menawar dengan Tuhan, dan itu pun sering saya alami. Tetapi belajar sama-sama untuk jangan lagi tawar-menawar dengan Tuhan, taat dengan absolut kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan kita akan melihat kebenaran dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mendengarkan suaranya. Dan hari ini firman Tuhan juga berkata, kalau engkau mendengarkan suara, jangan keraskan hatimu. Saya yakin dan percaya kok, saat ini, detik ini pun Tuhan sedang berbicara dengan jelas kepada setiap kita, setiap Anda, setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih menyaksikan tayangan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang berbicara kepada Anda tentang satu dan lain hal, tentang keperluan Anda, tentang kebutuhan Anda, tentang masalah Anda. Tuhan sedang berbicara tentang sakit penyakit Anda. Tuhan sedang berbicara. Mari belajar dengarkan apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Setelah engkau menyaksikan tayangan ini, ibadah ini, jangan berhenti di situ. Lanjutkan dengan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki waktu teduh dengan Tuhan, dan percaya di situ engkau akan mengalami pribadi Tuhan sendiri. Mari sama-sama kita akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu sungguh sangat terbatas Tuhan, tapi hamba tahu hamba punya Allah, Gembala, Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menyampaikan dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Ampuni Tuhan kesalahan setiap kami. Ampunilah setiap kami Tuhan kalau hari-hari ini kami lebih suka mendengarkan suara dunia, suara-suara di sekitar kami daripada suara-Mu Tuhan. Dan kami lebih menyukai Tuhan kebenaran kami sendiri, kebenaran yang dibangun atas dasar pendapat orang lain, bukan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat Tuhan. Pagi hari ini kami membangun kehidupan kami, iman kami, cara berpikir kami, kerinduan kami di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam apa kata-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Mari Bapa nyatakan pribadi-Mu kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Hati lepas hati, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu Engkau akan menjamah melawat kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang gak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan kami yang baik, dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami dimanapun kami berada dengan doa yang Kau ajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Bapa karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memenuhi daerah kami, tangan-Mu sudah menerima kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di akhir firman Tuhan ini kita mau sama-sama katakan kita mau terima berkat Tuhan. Berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dan cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang masih di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Engkau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jemaat-jemaat dikasih, dicintai oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.